Kenapa kepolisian, Resort Polres Tegal ini mengambil langkah penegakan hukum yaitu ultimatum remedium? Dikarenakan kita akan membuka hukum seterang-terangnya, ya dengan atas dasar adanya laporan dari saudara Bu Komisa, itu yang paling terpenting. Kemudian bagaimana nanti kita berkoordinasi dari pihak kejaksaan dan hakim, dan kami berharap dikarenakan adanya Undang-Undang RI No. 19 tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right of Person with Disabilities ataupun konvensi mengenai hak penyandang disabilitas, kita akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tujuan penegakan hukum ini adalah memberikan keringanan, memberikan keringanan, kemudian menjelaskan, memberikan terang benderang kasus ini agar nantinya ini bisa diselesaikan secara kemanusiaan itu. Dikarenakan Pak Sueb ini adalah penyandang disabilitas, kita tidak menutup mata, tidak menutup mata. Kita akan memberikan pelayanan juga terhadap Pak Sueb agar nantinya ke depan hakim dan kejaksaan agar memberikan kedermawanan, kemudian kebijaksanaan dalam penegakan hukum selanjutnya, dan kasus ini bisa kita selesaikan. Itu intinya. Itu intinya kenapa kita melangkah kepada penegakan hukum. Itu saja dari saya. Kalau pasalnya apa ya nanti yang disangkakan juga? Nanti kita pasal 266. 266. Tentang apa ya? Tentang memberikan informasi palsu, keterangan palsu menentukan perkara agar ideal itu pertama keadilan, karena ada pelapor otomatis kita harus memberikan pelayanan ke pelapor. Kemudian kepastian hukum. Nah, kita juga harus memastikan karena tidak ada titik terang dalam penyelesaian langkah restoratif justice, maka kita mengambil langkah untuk penegakan hukum, memberikan kepastian hukum. Kemudian kemanfaatannya apa? Agar perkara ini bisa diselesaikan secara adil. Ada pembeli dan ada penjual. Kalau di situ nanti dibuktikan Bung Komasi membeli, hak dari pembeli itu harus kita tegakkan. Dan penegakan hukum terhadap tersangka kita juga akan berikan secara manusiawi, manusiawi sebagai dan juga sebagai bijaksana dalam penegakan hukum. Nantinya pada waktu proses kejaksaan dan tahap penegakan hukum dari pengadilan, kita juga berkoordinasi dari pihak kepolisian agar memberikan pelayanan terhadap rekan kita atau saudara kita yaitu saudara Sueb untuk diberikan penyelesaian secara hukum sebaik-baiknya, yang mana saudara Sueb juga sebagai penyandang disabilitas. Apakah nanti akan kita mediasi secara hukum di proses pengadilan ataupun nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, ini akan kita maksimalkan karena kami sebagai anggota kepolisian harus benar-benar adil dalam memberikan pelayanan, baik itu sebagai pelapor yang mempunyai permasalahan dan terlapor yang mungkin adanya bukti pembenaran. Namun dalam proses penegakan ini dan pelayanan kasus ini, kami juga berharap kepada pihak media maupun pihak masyarakat agar benar-benar memahami kebenaran pelayanan kami sebagai anggota kepolisian terhadap masyarakat. Itu yang terpenting. Kemudian dasarnya nanti pelayanan kita terhadap masyarakat sebagai penyandang disabilitas. Jadi saya minta nanti dari rekan-rekan akan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat bagaimana kita sebagai anggota kepolisian memberikan pelayanan sebagai penegak hukum yang mana bertugas sebagai pelindung, pelayanan, pengayom. Jadi dasar kita nanti kita sampaikan di situ. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan juga kita mendampingi saudara terlapor yaitu saudara Sueb, yang mana pada waktu pemeriksaan kita juga ikut hadir ke lokasi di mana kediaman Sueb, dan juga kita memberikan pelayanan lebih yang mana pada waktu penetapan tersangka saudara Sueb tidak kita lakukan penahanan dengan dasar kemanusiaan sebagai hak penyandang disabilitas yang tadi disampaikan sebagai Undang-Undang No. 19 tahun 2011, itu yang dasarnya. Kemudian kita akan berkoordinasi. Itu ya. Oke. Sebelumnya sempat restoratif justice itu sudah kita lakukan mediasi, sudah kita lakukan. Dari belah pihak mungkin tidak menemukan langkah restoratifnya. Jadi kita melangkah ke selanjutnya agar kasus ini bisa diselesaikan dengan seadil-adilnya, sebijaksana. Nanti silakan, adapun pertanyaan yang mengarah kepada kasus ini yang sudah saya sampaikan tadi,
Di sini ada Ibu Komisa dengan legalnya untuk memberikan permasalahan dan menunjukkan permasalahan ini seterang-terangnya dengan cukupnya alat bukti didasarkan dengan saksi. Untuk sekian dari terima kasih atas pernyataan dan keterangan yang kami sampaikan dari Kepolisian Resort Polres Tegal, Slawi, dan kami berharap informasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat dengan seadil-adilnya berdasarkan tugas kami sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti melakukan penahanan dikarenakan kita memperhatikan Undang-Undang RI No. 19 tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right of Person with Disabilities, konvensi mengenai hak penyandang disabilitas, dan Undang-Undang RI No. 4 tahun 97 tentang penyandang cacat sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, sehingga dalam proses penyidikan tidak dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Tegal kepada saudara Su'ed, agar kita juga benar-benar adil melihat bagaimana setiap pelayanan publik ini, khususnya penegakan hukum ini bisa dirasakan oleh penyandang disabilitas, dan kita berikan pelayanan itu secara maksimal seperti itu. Terkait pra-peradilan bagaimana Bang? Untuk pra-peradilan kita belum menerima surat kuasa dari Polda, masih kita pelajari. Kalau misalnya nanti udah terpenuhi, nanti kita siap untuk melaksanakan kegiatan sidang. Kalau kasus pidana sampai mana nih? Hah? Sudah sampai kejaksaan belum? Kita udah tahap 1 dan kami berdoa, kita berdoa untuk bisa tahap P21 dan tahap 2 sehingga kasus ini nanti terang benderang. Jadi jangan takut ya kepada masyarakat, kita akan memberikan pelayanan terlebih dan kita akan bijaksana. Ya, kita akan bijaksana mengambil keputusan. Dan tujuan kasus ini bisa kita selesaikan dan bisa bermanfaat bagi banyak orang, baik itu pembeli maupun terlapor, baik itu terlapor. Sekali masalah saya ini sudah melihat di YouTube yang kemarin, saya malah kasih tahu asal muasalnya. Kalau saya cerita detail dari awal ini sangat panjang sekali, tapi Dan laporan aja, Pak. ya kalau kenapa dilaporkan begitu ya? Dari awal adalah tahun 2010 Ibu Komiso membeli tanahnya Pak Su'ed, ya. Tapi waktu itu Pak Su'ed adalah sakit keras, bahkan ngomong kasarnya tidak bisa bangun, bahkan karena bertahun-tahun dia sampai buta. Karena dia mempunyai anak, mempunyai istri, akhirnya si istrinya itu menjual tanah tersebut. Tapi dalam keadaan Pak Su'ednya tidak berdaya. Kalau dia, apakah Pak Su'ed tahu? Dia sangat tahu, tapi kan nggak berdaya. Bahkan pamong-pamong desa yang dibeli itu banyak ya, ada pamong desa yang beli juga di tanahnya itu semua adalah 5 tempat, yang 3 tempat di wilayah kecamatan di wilayah Brebes, yang 1 tempat tadi di wilayah ini Srengseng. Kasus ini adalah sudah beberapa kali. Ceritanya setelah 2010 dia beli, itu yang tanah ini adalah luasnya 5 prowulon ya. 5 prowulon. Yang 2 prowulon seprapat 2010 dibeli sama Ibu Komiso. Itu dari 2010 Pak ya. 2010 dibeli, digarap nggak apa-apa. Nah, tapi sertifikat belum diberikan. 2011 dibeli lagi anaknya Bu Komisar. Oke. 2015 akhirnya dibeli sama Mas Herman yang 2 prowulon. Karena Mas Herman adalah orang lain, maka ditanyakan, mana sertifikatnya? Di depan Pak Lurah, di depan Pamong, semua ada itu bukti saksi. Akhirnya Pak Lurah yang sekarang mantan Pak Jainal Arifin menyarankan Pak Bau Medun suruh membantu. Bantu ambil aja sertifikatnya. Akhirnya diambillah sertifikat tersebut dengan bukti-bukti yang sudah saya serahkan di penyidik, diambil di Selawi karena digadekan di Selawi sertifikat. Setelah diambil nggak masalah dibawa. Si Ibu Komisoh karena sawahnya 3 prowulon, si Mas Herman cuma 2 prowulon, maka sertifikat asli dipegang Ibu Komisoh, yang fotokopi ke Mas Herman. Itu nggak ada masalah itu dari 2015. Digarap nyaman nggak apa-apa. 2017 istri Pak Su'ed meninggal dunia. Yang Ibu Sapidohnya itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, ini diduga kemarin sudah diketemukan di balai desa, ketemuan di balai.
Si Pak Sueb tersebut kenal yang namanya Ustadz Ruri. Diduga ya, itu bilangnya Ustadz Ruri punya utang sama Pak Sueb 5 juta. Ini diduga ya. Akhirnya ngomong, udah utangnya nggak usah dibayar. Sampean saya cari wartawan yang pengacara yang hebat. Oke? Akhirnya datanglah Hasbullah yang mungkin rekan-rekan tahu, yang itu yang pakai baju hijau di YouTube itu. Itu orang Banjaratma. Pertama ditanya, bilangnya apa? Kenal Hasbullah dari mana? Tidak mengaku dari Ruri, katanya dia dari mimpi. Dia berdoa mimpi terus dia datang itu, bro. Si Hasbullahnya awalnya itu. Setelah 2017, 18, 19 saya belum masuk. Sawah semua yang wilayah Srengseng dan Brebes itu dikuasai sama si Sueb dan Hasbullah tersebut. Bahkan dipaculi kembali. Bahkan si Ibu Komisor dilaporkan ke Polres Brebes karena ada yang di Brebes. Polisi Brebes mengatakan tidak ada pencerobotan karena terbukti membeli. 2019 akhirnya saya ke desa membuatkan surat keterangan riwayat tanah. 2019 akhirnya saya langsung ngomong sawah itu semua saya dikuasai sama pemilik masing-masing lagi karena sudah disahkan oleh desa. Ternyata waktu dulu ribut sebelum saya masuk, si Sueb datang ke rumah Komisoh minta fotokopi. Tidak, ya minta fotokopi sertifikat. Bu Komisoh nggak ngasih. Karena dia tahu kalau si Herman megang fotokopi, datang ke Herman. Dia minta fotokopi, tidak dikasih lagi. Karena Herman itu orang lain, akhirnya Herman ngomong Pak Lurah, si Sueb datang ke rumah terus minta fotokopi, dikasih apa enggak? Lah kasih aja fotokopi buat apa? Kasih aja. Akhirnya karena Pak Suebnya buta, dianterin ke rumahnya. Malah dikasih minum sama anaknya Pak Sueb. Dikasih ini ya udah nih, katanya mau dibuat simpenan. Ternyata 2018 dia mempunyai sertifikat baru sama Pak itu ya, benar, langsung ke sana ke Perdata. Betul. Ke PN Brebes tersebut sudah saya jelaskan, saksinya itu mohon maaf ini diduga palsu. Katanya kamu tahu dari mana? Saya nyari jangkrik makanya tahu rumahnya dia. Pokoknya ketawa semua. Tapi keputusan hakim adalah kewenangan yang nggak bisa diganggu. Ternyata saya bisa dikalahkan. Setelah dikalahkan tersebut saya langsung banding ke Semarang. Putusannya pun sama. Dan saat ini saya baru masalah perdata kasasi. Saya kasasi ke Mahkamah Agung. Lah, cerita ini karena saya yakin dia itu diduga ada pidananya, saya suruh lanjutkan. Satu-satunya saya buka belak-belakan. Kalau ditanya kamu kok matanya buta, bisa membuat kamu itu yang nuntun siapa? Sampai sekarang Sueb itu nggak mau ngomong. Kita kan harus bisa analisa. Orang matanya buta, ya, kok bisa membuat surat, bisa jalan ke BPN. Siapa kamu yang nuntun? Kata Pak penyidik kemarin saya tanya, dia nggak mau buka. Ya di situ analisa sendiri kira-kira. Makanya dengan terima kasih sekali dari kepolisian, saya apresiasi karena memang ini kenyataannya begitu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.